Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Syiah. Bagaimanakah pengertian Syiah? Kemudian bagaimana asal-usul kemunculan Syiah? Dan apa saja aliran-aliran yang ada di Syiah? Dan nanti insya Allah kita akan bahas pembahasan ini selengkapnya mengenai Syiah. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, pengertian Syiah secara bahasa adalah seseorang pengikut dan pendukung. Sementara maksud dari Syiah yang terkenal adalah para pengikut Ali, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan beliau adalah orang yang paling utama atau paling afdal di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Kaum Syiah ini sejak menjadi pengikut Ali, yaitu sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin, mereka terpecah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Nah, golongan yang kedua adalah mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para sahabat lainnya. Kelompok ini disebut dengan Tafdiliyah. Sayyidina Ali sendiri memperingatkan mereka dengan keyakinan ini dan akan menghukumi dera bagi para sahabat yang masih berkeyakinan tersebut. Nah, kelompok Syiah yang sekarang yaitu kelompok Syiah yang merepresentasikan kelompok ini. Kemudian teman-teman, kelompok ketiga adalah kelompok yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan dosa besar. Mereka disebut Sabaiyah. Mereka adalah para pengikut Abdullah bin Saba. Dan golongan yang keempat adalah kelompok Ghulat. Kelompok Ghulat ini merupakan mereka yang paling sesat, paling bid'ah di antara 4 kelompok yang saya sebutkan tadi. Dan mereka berpendapat bahwa Allah telah masuk pada diri Nabi Isa. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, di mana Islam ini dibawa oleh seorang nabi yang amin. Islam memberi penerangan bagi umat manusia dan menuntunnya kepada jalan yang lurus. Ajaran Islam ini kemudian dengan begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki dari umat lain, terutama dari kalangan Yahudi. Mereka berupaya menebar kerusakan dan konspirasi untuk merusak Islam dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha membunuh Nabi dan menebarkan fitnah di tengah umat Islam. Nah, pasca wafatnya Rasulullah, Islam ini terus berkembang ke berbagai wilayah Arab dan bahkan keluar Arab. Kekuasaan kaum muslimin semakin luas. Di saat itu pula, berbagai persengkongkolan muncul, terutama dari kaum Yahudi. Ada seorang tokoh Yahudi, dia adalah Abdullah bin Saba, yaitu tokoh Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba ini mendapatkan celah dan kesempatan untuk melaksanakan rencana jahatnya, yaitu memperkeruh suasana kedamaian pada kaum muslimin. Yahudi ini juga turut menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Kemudian teman-teman, pada masa Utsman muncul propaganda dan konspirasi dari Yahudi yang membisikkan kepada sebahagian kaum muslimin bahwa Ali merupakan orang yang sah menduduki khalifah. Maka muncullah orang-orang yang mengatakan bahwa Ali dan kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain, serta keturunan Husain radhiyallahu an, adalah orang yang lebih berhak memegang kekhalifahan Islam daripada yang lain. Kekhalifahan adalah hak mereka berdua. Propaganda ini menemukan tanah yang sangat subur di Al-Madain, ibu kota Imperium Rusia. Terlebih bahwa Husain telah menikahi putri Kaisar Persia, yaitu Yazdajir, yang singgasananya dihancurkan oleh pasukan Islam yang telah menang. Hal inilah yang barangkali merupakan sebab terpusatnya para imam Syiah sejak imam keempat pada keturunan Husain dan disingkirkannya keturunan Hasan. Dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Kali ini kita akan membahas secara lengkap apa itu Syiah. Baik, menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab. Sya'a ya syi'u syi'an syi'adan, yang berarti pendukung atau pembela.
Kemudian Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa Syiah seseorang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan arti Syiah secara bahasa terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman yang terdapat di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan di antara Syiahnya adalah Ibrahim. Nah, Syiah Ali adalah pendukung dan pembela Ali, sementara Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Nah, dikisahkan pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, kata Syiah ini itu belum dikenal pada saat itu. Pada saat pemilihan khalifah ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, ada yang mendukung Ali. Namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang-orang yang tadinya mendukung Ali akhirnya berbaiat kepada Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Dengan begitu belum terbentuklah secara faktual kelompok umat Islam yang bernama Syiah ini. Ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah ini muncul sebagai nama kelompok umat Islam. Tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun disebut dengan Syiah. Terdapat Syiah Ali dan Syiah Muawiyah. Nama ini didapatkan dalam naskah perjanjian Takhim. Di situ diterangkan bahwa apabila yang ditentukan dalam pelaksanaan Takhim itu berhalangan, maka diisi dengan orang yang Syiah masing-masing 2 kelompok. Namun pada waktu itu, baik Syiah Ali maupun Syiah Muawiyah semuanya beraliran Ahlus Sunnah. Karena Syiah pada waktu itu hanya berarti pendukung dan pembela. Sementara akidah dan fahamnya kedua belah pihak sama, karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga Ali pun memberikan penjelasan bahwa peperangan antara pengikutnya dan pengikut Muawiyah adalah semata-mata berdasarkan ijtihad dan klaim kebenaran antara kedua kelompok yang bertikai tersebut. Kemudian setelah mengalami perkembangan, Syiah kemudian menjadi mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam setelah terjadinya Takhim tersebut. Setiap kali Ali berhubungan dengan masyarakat, mereka semakin mengagumi bakat-bakat, kekuatan beragama, dan ilmunya Sayyidina Ali. Oleh sebab itu, para propagandis Syiah mengeksploitasi kekaguman mereka terhadap Ali untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikiran mereka tentang dirinya. Maka ketika keturunan Ali yang sekaligus merupakan keturunan Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan zalim, serta mengalami banyak penyiksaan pada masa Bani Umayyah, cinta mereka terhadap keturunan Ali semakin mendalam. Mereka memandang bahwa Ahlul Bait ini sebagai syuhada dan korban kezaliman. Dengan demikian semakin meluas pula mazhab Syiah ini, dan pendukungnya pun semakin banyak. Maka pada umumnya nama Syiah dipergunakan bagi setiap dan semua orang yang menjadikan Ali dan keluarganya sebagai pemimpin secara terus-menerus, sehingga Syiah itu akhirnya khusus menjadi nama bagi mereka saja. Kemudian lebih lanjut lagi, Abu Zahrah menjelaskan bahwa maksud Syiah kemudian menyempit kepada pengikut Ali, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan beliau adalah orang yang paling utama atau paling afdal di antara para sahabat Nabi lainnya. Tampaknya di antara para sahabat sendiri ada beberapa orang yang sependapat dengan Syiah tentang keutamaan Ali atas sahabat Nabi yang lain. Dan di antara sahabat yang mengutamakan Ali atas sahabat lainnya adalah Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah, Buraidah, Abu Ayyub Al-Ansari, Sal ibn Hanif, Utsman ibn Hanif, Abu Haisam bin At-Tayhan, Abu Tufail Amar ibnu Awailah, Al-Abbas bin Abdullah Muttalib dan anak-anaknya serta seluruh Bani Hashim. Sahabat Al-Faqr Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas tentang asal-usul kemunculan Syiah ini. Menilik dari sejarahnya, ajaran Syiah ini berawal pada sebutan yang ditunjukkan kepada pengikut Ali, yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi sendiri.
Kejadian-kejadian pada munculnya Islam dan pertumbuhan Islam selanjutnya selama 23 tahun masa kenabian telah menimbulkan berbagai keadaan yang meniscayakan munculnya kelompok semacam kaum Syiah di antara para sahabat Nabi. Jadi, akar permasalahan umat Islam termasuk munculnya mazhab Syiah ini bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sebab Rasulullah sebelum wafat tidak menentukan siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat dan negara. Sementara kaum muslimin sesudah wafatnya Rasul merasa perlu mempunyai khalifah yang dapat mengikat umat Islam dalam satu ikatan kesatuan. Maka sebelum dikebumikan, kaum Ansar berkumpul di Bani Sa'idah. Mereka berpendapat bahwa kaum Ansarlah yang paling layak menjadi pengganti Rasul, lalu menyodorkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Di waktu yang sama, Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketiganya berangkat ke pertemuan kaum Ansar. Di hadapan kaum Ansar itu, Abu Bakar berpidato tentang keistimewaan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Di antaranya bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada kaum Muhajirin. Bahkan Allah dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansar. Sesudah perdebatan persoalan pemimpin itu, kemudian secara aklamasi kedua belah pihak memilih Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian hilanglah perselisihan paham dan umat Islam kembali bersatu. Permasalahan kemudian itu muncul ketika saat itu Ali tidak turut hadir dalam sidang tersebut. Setelah mendengar pembaiatan Abu Bakar, nampak ketidakpuasan Ali bin Abi Thalib. Belakangan orang-orang yang menjadi pengikut Ali, Abu Bakar dan Umar, menilikung Ali sebagai khalifah. Timbullah pendapat bahwa yang berhak memegang khalifah adalah keluarga Nabi, dan Alilah yang paling pantas karena ia adalah menantu Rasul, orang yang paling besar jihadnya, paling banyak ilmunya. Keluarganya adalah seutama-utama keluarga Arab. Namun demikian akhirnya Ali pun ikut turut membaiat Abu Bakar sesudah beberapa waktu berlalu. Maka setelah Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam sejarah dikatakan bahwa banyak daerah yang bisa dikuasai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini. Lalu setelah Umar bin Khattab terbunuh, Sayyidina Utsman didapuk menjadi khalifah. Pada masa Utsman ini, Bani Umayyah mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri. Sayyidina Utsman merasakan bahwa Bani Umayyah ini benar-benar ikhlas dan membantunya dengan penuh kejujuran. Lalu Sayyidina Utsman ini mengangkat banyak pembantu dari Bani Umayyah. Tetapi masyarakat muslim melihat bahwa Sayyidina Utsman menempuh jalan lain, yaitu bukan jalan yang ditempuh oleh dua khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Maka muncullah ketidakpuasan atas kepemimpinan Sayyidina Utsman, sehingga Sayyidina Utsman akhirnya terbunuh. Lalu Sayyidina Ali akhirnya dibaiat oleh sebahagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum Muhajirin. Namun beberapa sahabat Nabi yang enggan membaiat Ali, yaitu Zubair dan Talha. Dengan persetujuan Aisyah, keduanya menentang Ali dan berkecamuklah perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Zubair dan Talha gugur dalam pertempuran tersebut. Namun di sisi lain, Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah yang menjadi gubernur Syam menekan Sayyidina Ali untuk mengusut secara tuntas dan menghukum orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Maka atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali. Lalu terjadilah pertempuran di lembah Siffin. Setelah agak terdesak dan hampir-hampir pasukan Ali memenangkan pertempuran, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf di atas lembing yang tinggi sebagai tanda menyerah dan permintaan perdamaian. Beberapa orang dari pasukan Ali merasa tidak puas atas keputusan damai tersebut, sebab mereka merasa pasukan Ali hampir menempaskan pasukan pemberontak. Maka peristiwa takhim ataupun peristiwa damai ini tidak malah menyebabkan perdamaian antara dua belah pihak. Namun muncullah faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama muncullah kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak kepada Ali dan kerabatnya dan berpendapat bahwa Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah. Kemudian yang kedua muncullah kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa takhim ataupun perdamaian itu menyalahi prinsip agama. Dan yang ketiga, muncullah kelompok Muraji'ah,
yaitu kelompok yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Kelompok Syiah ini mula-mula merupakan orang-orang yang mengagumi Sayyidina Ali sebagai pribadi dan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah, sehingga Sayyidina Ali ini mempunyai pengaruh yang besar bagi umat Islam saat itu, dan muncullah rasa cinta sebahagian kaum muslimin kepadanya. Sebahagian sahabat yang sangat mencintainya menganggap bahwa Ali merupakan sosok paling utama di antara para sahabat, dan dialah yang paling berhak atas kedudukan khalifah daripada yang lainnya. Namun, kecintaan itu telah bergeser menjadi fanatisme yang buta pada 2 abad selanjutnya, sehingga menjadi perbedaan yang besar dan esensial antara pandangan kelompok sahabat tersebut terhadap Sayyidina Ali dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kaum Syiah 2 abad kemudian. Sebagai misal contohnya, kelompok sahabat pencinta Ali tersebut tidak mungkin dinamai Syiah dalam artian istilah yang dikenal sekarang. Meskipun mereka mencintai Ali melebihi kecintaan kepada sahabat lainnya, termasuk kepada para khalifah sebelum Ali. Mereka juga membaiat para khalifah yang telah disepakati oleh para sahabat waktu itu. Berdasarkan penjelasan tadi, maka merupakan kekeliruan besar bagi kaum Syiah yang fanatik, yang menganggap bahwa sahabat-sahabat yang sangat mencintai Ali merupakan pengikut Syiah, sebagaimana pengikut-pengikut Syiah yang sekarang ini dengan doktrin menghukumi kafir kepada para sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Talhah, Zubair, dan lainnya. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait dengan masalah-masalah mazhab dan akidah. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebahagian dari mereka bersikap ekstrim, sehingga bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan sebahagian pengikut Syiah lain bersikap moderat, sehingga hampir-hampir menyerupai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, lalu apa saja aliran-aliran Syiah itu? Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok, ada yang ekstrim atau ghulat, ada yang moderat, dan ada juga yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ini ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian, bahkan ada yang sampai mengangkat Sayyidina Ali pada derajat ketuhanan. Kaum Syiah ini sejak menjadi pengikut Ali, yaitu sesudah peristiwa Perang Jamal atau Siffin, pasukan Ali ini terpecah menjadi 4 golongan, yaitu kelompok pertama adalah Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka ini tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Oleh sebab itu mereka segera berhenti memerangi mereka. Bahkan ketika terjadi tahkim, mereka menerima keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lainnya. Nah, kelompok yang kedua adalah mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para sahabat lainnya. Kelompok ini disebut Tafdiliyah. Sayyidina Ali memperingatkan mereka dengan keyakinan ini dan akan menghukumi dera bagi para sahabat yang masih berkeyakinan tersebut. Nah, kelompok Syiah yang sekarang mempresentasikan kelompok ini. Lalu ada kelompok ketiga. Mereka ini adalah orang-orang yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka disebut Saba'iyah. Mereka adalah para pengikut Abdullah bin Saba. Kemudian ada kelompok keempat. Mereka adalah kelompok ghulat, yaitu mereka yang paling sesat, paling bid'ah di antara 4 kelompok yang terbagi tadi. Mereka berpendapat bahwa Allah telah masuk pada diri Nabi Isa alaihissalam. Sementara itu, Abu Zahrah menjelaskan bahwa kelompok ekstrim yang karena keekstrimannya telah keluar dari Islam. Sementara kelompok Syiah yang dewasa ini menolak untuk memasukkan mereka ke dalam golongan mazhabnya. Nah, di antara aliran-aliran Syiah itu adalah sebagai berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah aliran Saba'iyah. Aliran Saba'iyah adalah pengikut Abdullah bin Saba, yaitu seorang Yahudi dari suku Al-Hirah yang masuk Islam. Ia termasuk yang paling keras menentang Utsman dan para pejabatnya. Banyak pemikiran sesat yang disebarluaskan secara bertahap oleh Abdullah bin Saba ini. Temanya adalah mengenai Ali bin Abu Thalib.
Ia mengembangkan pemikiran di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimuat dalam Taurat. Setiap nabi mempunyai penerima wasiatnya, dan Ali adalah penerima wasiat Muhammad. Ketika Sayyidina Ali terbunuh, Abdullah bin Saba ini berusaha merangsang kecintaan rakyat kepada Ali dan perasaan menderita karena kehilangan Sayyidina Ali dengan cara menyebarkan kebohongan-kebohongan. Di antaranya bahwa yang terbunuh bukanlah Ali, namun setan yang menyerupai Ali. Sedangkan Sayyidina Ali naik ke langit sebagaimana dinaikkannya Nabi Isa ke langit. Yang lebih parah adalah keyakinan Sabaiyah bahwa Tuhan bersemayam dalam diri Sayyidina Ali dan diri imam sesudah wafatnya. Lalu yang kedua adalah aliran Ghurabiyah. Aliran Ghurabiyah ini berkeyakinannya tidak sampai menempatkan Ali sebagai Tuhan, akan tetapi lebih memuliakan Ali ketimbang Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa risalah kenabian seharusnya itu jatuh kepada Ali, namun Jibril salah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Kelompok ini disebut Ghurabiyah karena mereka berpendapat bahwa Ali mirip dengan Nabi Muhammad, sebagaimana miripnya seekor burung gagak atau ghurab dengan burung gagak lainnya. Pandangan aliran ini ternyata sudah disanggah oleh Ibnu Hazim. Pandangan ini muncul karena ketidaktahuan mereka tentang sejarah dan keadaan yang sebenarnya. Pada waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Sayyidina Ali masih kanak-kanak, belum pantas untuk mengemban risalah kenabian. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran Kaisaniyah. Penganut aliran Kaisaniyah ini adalah pengikut Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqa. Al-Mukhtar asal mulanya berasal dari kalangan Khawarij, kemudian masuk ke dalam kelompok Syiah yang mendukung Ali. Nama Kaisaniyah berhubungan erat dengan nama Kaisan, yang menurut satu kalangan adalah nama lain dari Al-Mukhtar. Aliran ini mempunyai keyakinan ketidaktahuan para imam dari Ahlul Bait sebagaimana yang dianut aliran Sabaiyah, namun didasarkan atas paham bahwa seorang imam adalah pribadi yang suci dan wajib dipatuhi. Mereka percaya sepenuhnya akan kesempurnaan pengetahuannya dan keterpeliharaannya dari dosa, karena ia merupakan simbol dari ilmu ilahi. Para penganut aliran Kaisaniyah ini juga berkeyakinan adanya doktrin Bada, yaitu keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan suatu perbuatan kemudian memerintahkan sebaliknya. Lalu yang keempat ada juga aliran Hakimiyah dan Druz. Dewasa ini kelompok-kelompok Syiah yang berada di dunia Islam seperti di Iran, Irak, Suriah, dan negara Islam lainnya adalah golongan yang membawa nama Syiah Imamiyah. Dalam masalah imamah, kelompok Syiah Imamiyah sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad melalui Nash. Syiah Imamiyah ini merupakan kelompok Syiah, yaitu orang-orang Syiah yang mempromosikan keimanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu langsung sesudah Rasulullah, dan menyatakan bahwa terdapat dalil yang sahih dan eksplisit mengenai keimanan Ali. Kelompok ini bersepakat tentang keimanan Ali radhiyallahu an dan diteruskan kepada kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Lalu kepada putra Husain yaitu Zainul Abidin, terus kepada anaknya yaitu Muhammad Al-Baqir, dilanjutkan oleh anaknya yaitu Ja'far As-Shadiq. Setelah Imam Ja'far ini, mereka berselisih pendapat mengenai siapakah selanjutnya yang berhak menjadi imam setelah itu, dan mereka membagi keimanan itu dari kalangan mereka sendiri. Kemudian pada masa berikutnya, kelompok Syiah Imamiyah ini menjadi imamah Isna Asy'ariyah, yang juga disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Aliran ini berpendapat bahwa setelah Ja'far As-Shadiq, imamah berpindah kepada putranya yaitu Musa Al-Khazim, lalu kepada putranya Ali Ridha, kemudian kepada putranya Muhammad Al-Jawad, dan selanjutnya kepada putranya yaitu Ali Al-Hadis, berlanjut kepada putranya Hasan Al-Ashkari, kemudian kepada putranya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan imam ke-12 bagi mereka. Aliran Syiah Isna Asy'ariyah ini berkeyakinan bahwa imam yang ke-12 atau Al-Mahdi tidak mati, tapi menghilang selama masa tertentu.
dan kelak akan muncul kembali untuk memenuhi dunia dengan keadilan dan keamanan setelah merajalelanya kezaliman dan kegelapan. Selain kelompok Syiah Ja'fariyah, terdapat kelompok Syiah Isna Asy'ariyah lain, yaitu kelompok Syiah Ismailiyah. Kelompok ini berpendapat bahwa imamah setelah Ja'far As-Shadiq itu berpindah kepada putranya yang bernama Ismail berdasarkan nas dari bapaknya, lalu beralih atau diwariskan kepada putranya yaitu Muhammad Al-Makhtum yang merupakan imam pertama dari imam-imam lain yang hilang menurut keyakinan mereka. Imam-imam sesudah Al-Makhtum semuanya itu tersembunyi sampai akhirnya mereka menganggap bahwa Abdullah, kepala kaum Fatimiyah, sebagai imam mereka. Syiah Imamiyah Ismailiyah ini terkenal pula dengan bermacam-macam sebutan lain. Di antaranya ada yang menyebutnya itu sebagai Syiah Batiniyah, ataupun Syiah Qaramitah, ataupun Syiah Haramiyah, ataupun Syiah Sab'iyah, dan lain-lain sebagainya. Pada masa kini, penganut mazhab Syiah Imamiyah secara umum menempati daerah-daerah Irak, Iran, Suriah, Libanon, dan beberapa negara lainnya. Hampir setengah penganutnya berada di Iran dan Irak. Mereka hidup menjalankan agama Islam bermazhab Syiah sesuai aturan yang mereka tetapkan, baik dalam bidang akidah, aturan-aturan perdata, hukum waris, wasiat, zakat, dan seluruh bidang ibadah. Pada mulanya mereka secara rukun bisa hidup berdampingan dengan kelompok Sunni, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut ajaran Syiah Imamiyah, seorang Syiah Imamiyah dapat menetapkan undang-undang. Segala ucapannya adalah syariat dan tidak mungkin sesuatu yang berasal dari para imam bertentang dengan syariat. Adapun terkait dengan pembuatan undang-undang, itu fungsi imam bagi Syiah itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad meninggalkan rahasia-rahasia syariat untuk dititipkan kepada para imam yang merupakan penerima wasiatnya. Nabi tidak menerangkan seluruh hukum, namun hanya menjelaskan sebahagiannya saja yang sesuai dengan zamannya. Sementara sebahagian lagi ditinggalkan agar para penerima wasiat yang akan menjelaskan kepada kaum muslimin sesuai dengan zaman setelah ia wafat. Yang kedua, yaitu mereka mempunyai doktrin bahwa ucapan dan perbuatan imam itu merupakan syariat Islam. Sebab imam bertugas sebagai penyempurna risalah kenabian, maka ucapannya dalam bidang agama merupakan syariat. Ucapan para imam itu setaraf dengan sabda Nabi Muhammad karena merupakan titipan Nabi kepada mereka. Lalu yang ketiga, menurut mereka yaitu para imam memiliki hak untuk melakukan takhsis terhadap nas-nas yang bersifat umum dan melakukan taqyid terhadap nas-nas yang bersifat mutlak. Karena seorang imam itu memiliki kedudukan sebagaimana disebutkan tadi, yaitu dalam penetapan hukum. Maka aliran Imamiyah menetapkan bahwa seorang imam bersifat maksum atau terhindar dari kesalahan dan dosa. Jadi kesimpulannya begini, imam bagi mereka Syiah itu adalah seperti di bawah Nabi lah. Apa yang dikatakan ataupun yang diperbuat oleh imam mereka itu akan menjadi syariat. Dan yang terlebih penting lagi yang harus kita ketahui bahwa imam Syiah itu bagi mereka itu menganggap bahwa imamnya itu maksum, tidak berdosa sama sekali ataupun terhindar dari kesalahan dan dosa. Begitulah kira-kira. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, ada yang namanya Syiah Zaidiyah. Apa itu Syiah Zaidiyah? Secara genealogi, Zaidiyah adalah salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib. Ia menyatakan perang terhadap Khalifah Hisham bin Abdul Malik dan akhirnya disalib di Kufah. Di masa hidupnya, Zaid berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan memiliki hubungan baik dengan para ulama di zamannya. Di antara ulama yang berhubungan dan menjadi gurunya adalah Wasil bin Atta dan Abu Hanifah. Jika dibandingkan dengan kelompok Syiah lainnya, kelompok Syiah Zaidiyah ini lebih moderat dan lebih dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab mereka tidak mengangkat para imam kepada derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati itu. Namun menurut mereka, para imam merupakan manusia paling utama setelah Nabi. Mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang telah dibaiat oleh Ali radhiyallahu an. Mereka juga mengakui kepemimpinan mereka.
Zaidiyah berpendapat bahwa Sayyidina Ali merupakan orang yang paling pantas menjadi imam sepeninggal Rasulullah, karena ialah orang yang paling dekat dan mirip dengan sifat-sifat yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sebelumnya. Dan untuk imam sesudah Ali itu haruslah dari keturunan Fatimah. Itulah sifat-sifat yang terbaik seorang imam. Namun jika sifat-sifat itu tidak dapat dipenuhi, maka bolehlah yang lain diangkat menjadi imam. Imam bentuk kedua ini disebut dengan istilah al-mafdul. Berdasarkan pendapat ini, Syiah Zaidiyah bisa menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di sisi lain, Imam Zaid dalam pandangan hukum tidak jauh berbeda dengan imam Ahlus Sunnah lainnya. Kalaupun ada perbedaan, tidaklah banyak. Misalnya dalam metode istimbat juga tidak jauh berbeda dengan dari metode-metode para ulama semasanya seperti Abu Hanifah, Ibnu Abu Layla, Utsman Al-Bitti, Az-Zuhri, dan lain baik ulama Madinah maupun ulama yang ada di Irak. Menurut mazhab Zaidiyah, peranan akal dalam masalah akidah sama dengan golongan Mu'tazilah yang menggunakan akal sebagai kekuatan yang besar untuk memahami wahyu dan syariat. Syiah Zaidiyah mempunyai doktrin tentang bolehnya membaiat dua imam dalam dua daerah kekuasaan yang berbeda selama mereka memiliki sifat-sifat yang sah menjadi imam, dan selama keduanya dipilih secara bebas oleh ahlu hal wal aqdu. Maka dari uraian tadi dapat dipahami bahwa mereka tidak membenarkan adanya dua imam dalam satu daerah kekuasaan, karena hal itu akan mengakibatkan rakyat membaiat dua orang imam sekaligus, sementara perbuatan itu dilarang oleh hadis yang sahih. Dalam doktrin akidah, bahwa aliran Zaidiyah ini percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka selama mereka belum bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Dalam hal ini mereka mengikuti faham Mu'tazilah. Hal ini disebabkan tokoh Mu'tazilah yang bernama Wasil bin Atta yang merupakan guru dari Imam Zaid. Namun hubungan ini pula lah yang membuat sebahagian penganut Syiah marah terhadap Zaid, karena Wasil itu ragu-ragu ketika menentukan posisi Ali dalam perang Jamal melawan pendukung Muawiyah dari Syam, sebab Wasil tidak sepenuhnya yakin dan Ali dalam posisi yang benar. Kemudian pada era berikutnya, akibat kelemahan aliran Zaidiyah dan serangan pemikiran dari aliran-aliran Syiah lainnya, dasar-dasar pemikiran aliran ini menjadi goyah atau kalah dan akhirnya mati. Karena itu generasi berikutnya dari Zaidiyah tidak membenarkan pengangkatan imam yang mafdul, sehingga mereka dianggap termasuk aliran yang ekstrim. Mereka adalah orang yang menolak dan menentang kekhalifahan atau keimanan Abu Bakar dan Umar. Dengan begitu hilanglah ciri khas dari aliran Zaidiyah generasi pertama. Berdasarkan realitas ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa aliran Zaidiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah para penganut aliran Zaidiyah generasi pertama. Kelompok ini tidak dianggap sebagai kelompok yang ekstrim dan mengakui keimanan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan yang kedua adalah penganut Zaidiyah generasi kebelakangan. Mereka inilah yang dipandang ekstrim. Sementara penganut aliran Zaidiyah yang berada di zaman dewasa ini itu lebih dekat kepada aliran Zaidiyah generasi pertama yang moderat. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, kita bahas mengenai doktrin Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Maksudnya apa saja yang Syiah ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Syiah dahulu dan sekarang, antara Syiah ekstrim dan moderat. Dan berikut ini itu perbedaan-perbedaan antara doktrin Syiah dan Ahlus Sunnah. Ada kelompok Syiah yang ekstrim, mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Al-Majlisi, seorang penganut Syiah. Mereka, artinya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, adalah perampok-perampok yang curang dan murtad, keluar dari agama. Semoga Allah melaknati mereka dan semua orang yang mengikuti mereka dalam bertindak jahat terhadap keluarga Nabi, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang ini. Abu Bashir pernah menjelaskan bahwasanya penduduk Mekah telah kufur kepada Allah